Ya, kita mulai aja ya. Iya, Pak. Ya, silakan buka mic-nya. Udah jam 10.30. Pak Suwana sudah direkam? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Oke, semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai pada hari ini, wabil khusus kita yang hadir di dalam room ini masih diberi banyak kenikmatan, umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, duduk bersama di dalam ruangan kelas kita ini dalam rangka melaksanakan pembelajaran di kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Anak Bapak sekarang apa kabarnya nih? Sehat semuanya kan? Sehat. Alhamdulillah. Orang tua kalian di rumah, ayah dan ibu juga sehat kan? Sehat, Pak. Pak. Mungkin ayah sudah pergi kerja ya hari ini ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, kita doakan ayah kita atau ibu kita yang keluar dari rumah dengan melaksanakan pekerjaan hari ini demi kebutuhan kita bersama, ya. Mudah-mudahan ayah kita pergi dari rumah tadi selamat nanti sampai pulang ke rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu nih. Siapa yang kira-kira nggak hadir hari ini ya? Leni, Pak. Leni ya. Kenapa Leni? Sakit, Pak. Sakit, Pak. Oh, sakit ya. Oke, mudah-mudahan kita doakan Leni nanti biar dia istirahat dulu di rumah, ya. Makan obat, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang tadi masuk duluan pertama ya di room ya? Saya, Pak. Oh, silakan Luna. Bantu Bapak pimpin doa teman-teman sebelum kita melakukan pelajaran. Nah, silakan Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bagi teman-teman yang muslim, marilah bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
raditu billahi rabba wa ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak Bapak sudah berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Wabil khusus Bapak ucapkan terima kasih kepada Luna yang sudah memimpin doa teman-teman semuanya. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini dengan berdoa sebelumnya akan kita dapatkan, dan ilmu yang kita dapatkan nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, orang yang banyak. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, Bapak minta anak Bapak duduk dengan tegap, dengan siap. Kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Bapak putarkan dulu ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Sedang bersiksa hati. Ayo sama-sama nyanyi. Dan berdoa Ya udah ada siap. Maaf anak Bapak tadi tercampak sebentar. Alhamdulillah anak Bapak masih di dalam ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Kita lanjutkan setelah sama-sama tadi mungkin terputus lagu nasional kita tadi. Ayo, siapa yang masih ingat judul lagu tadi, lagu apa ya? Ibu Pertiwi.
Ibu Pertiwi. Siapa yang menciptakan lagu itu tadi? Ayo, di depan video tadi ada kelihatan. Ada yang tahu, Nak? Nah, siapa yang menciptakan lagu Ibu Pertiwi itu adalah Ismail Marzuki. Ya, itulah tadi. Mohon maaf sekali lagi, Bapak terpental tadi dengan menyanyikan lagu nasional. Mudah-mudahan kita selalu, anak Bapak selalu cinta tanah air, ya, cinta kepada bumi kita yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Ayo, silakan. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang kemarin tentang apa? Ayo. Pak. Jenis-jenis magnet. Jenis magnet. Oke, jenis-jenis magnet. Siapa yang tahu salah satunya? Magnet batang, Pak. Oh, oke, magnet kita apa lagi? Magnet silinder. Magnet jarum. Magnet silinder. Apa lagi, Nak? Cincin. Magnet cincin. Magnet tadi siapa yang bilang tadi? Ada lagi? Oke, dan ada lagi yang lain ya. Oh, mungkin anak Bapak masih hanya itu yang ingat. Mudah-mudahan nanti bukunya dibaca lagi ya, Nak, ya, yang pelajaran kemarin ya. Selain jenis-jenis magnet, Anak ya. Formulir. Pelajaran tentang apa kemarin? Formulir. Pengertian formulir. Apa itu formulir? Ayo, siapa yang ingat apa itu formulir? Lembaran kertas yang berisi Formulir informasi. adalah lembaran kertas yang berisi informasi tentang data diri dengan fungsi formulir. Oke, formulir adalah lembaran kertas yang berisi informasi tentang data diri sesuai dengan fungsi formulir. Terus, apalagi kemarin tentang fungsi formulir, ada lagi enggak? Jenis fungsi dari formulir. Mengumpulkan data-data. Oke, lagi. Semua informasi. Berbagai media komunikasi. Terima kasih anak Bapak yang sudah mengingat pelajaran tahun kemarin, pelajaran yang kemarin, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran hari ini. Jadi jangan sampai pelajaran yang hari ini kita pelajari, pelajaran yang kemarin kita lupakan. Bagaimana caranya untuk mengingat kembali? Diulang kembali pelajaran di rumah, dibaca-baca sambil untuk melancarkan bacaan kalian. Dengan kita lancar membaca, insya Allah apa yang kita baca kita paham. Dengan kita memahami bacaan berarti ilmu kita bertambah. Ya, Nak ya? Oke, selanjutnya Bapak izin meng-share dulu pelajaran kita hari ini. Karya. Maaf, sebentar ya, Nak ya. Ya, Pak. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Nah, itulah manfaat pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu nantinya anak Bapak dapat memahami atau menganalisis sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, manfaat pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, anak Bapak harapkan nantinya dapat menyimpulkan petunjuk pengisian formulir. Itu adalah manfaat kegiatan kita hari ini. Terus selanjutnya sebelum kita masuk kegiatan inti, Bapak ingin membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan anak Bapak nanti mengamati video pembelajaran, Bapak harapkan anak Bapak dapat menganalisis sifat-sifat magnet dengan benar. Terus yang kedua, nantinya dengan mengamati video pembelajaran tentang melakukan percobaan, diharapkan anak Bapak nanti dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, diharapkan anak Bapak nantinya dapat benar. Yang terakhir, setelah membaca petunjuk pengisian formulir pada slide PowerPoint, diharapkan nanti anak Bapak dapat menentukan isi dari data formulir dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus selanjutnya kita masuk dalam kegiatan inti kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan anak Bapak tetap menghidupkan kameranya, perhatikan slide PowerPoint yang Bapak sajikan. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kira-kira kalau kelihatan yang ada di gambar yang Bapak sajikan itu gambar apa ya? Gambar kulkas, Pak. Kulkas. Gambar kulkas. Nah, kira-kira di rumah ada kulkas nggak kira-kira? Ada, Pak. Ada. Oke, kayaknya kulkas itu di rumah anak Bapak semuanya ada ya. Terus di sebelahnya itu yang dipegang gambar tangan itu gambar apa itu? Obeng. Obeng. Nah, obeng ya. Sama apa itu? Kelihatan nggak? Sama baut atau mor ya? Ada kan di rumah baut? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, ya. Pak. Terus di bawahnya itu yang warna pink sama warna biru itu gambar apa kira-kira? Kotak pensil. Kotak pensil. Kalian punya kan kotak pensil di rumah kan? Punya, Pak. Ada. Punya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan sekarang adalah kira-kira kulkas di rumah anak Bapak ada gemboknya nggak sih? Bisa. Bisa. Loh, kayak mana nggak ada gemboknya, nggak ada kunyit, tapi kok bisa nutup? Apa sebabnya kira-kira itu? Magnet. Ada magnetnya. Ada magnetnya, ya. Ada magnetnya sehingga dia bisa tertutup rapat. Terus kalau yang gambar obeng sama baut tadi itu, kenapa kok bautnya bisa nempel di ujung obeng? Karena di ujung obeng memiliki magnet. Karena di ujung obengnya memiliki magnet dan gambar yang pakai rumah semua itu. Nah, jika diperhatikan atau dipraktekkan di rumah, dia bisa tertutup dengan rapat tanpa ada kunci yang disebabkan oleh magnet. Namun dari kesemua gambar ini, Bapak ingin menanyakan kepada kalian semuanya. Namun sebelumnya, Bapak mohon kepada anak Bapak semuanya, silakan dulu sebelum Bapak tanyakan soal tentang apa yang ingin Bapak sampaikan, coba perhatikan dulu video berikut ya. Nanti baru Bapak tanya. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan.
Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dapat ditarik oleh magnet. Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Terima kasih anak Bapak yang sudah memperhatikan dengan serius tadi Bapak lihat dari sini. Nah, kalau anak Bapak sudah memperhatikan video tentang sifat-sifat magnet tadi, kembali ke kulkas yang ada di rumah anak Bapak. Nah, tadi anak Bapak mengatakan bahwasanya pintu kulkas itu kan tidak ada kuncinya, tiba-tiba dia bisa menutup rapat. Kenapa ya? Karena ada magnetnya. Nah, pintu magnet itu memanfaatkan sifat-sifat magnet yang mana ya kira-kira dari ke-6 sifat magnet tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kulkas. Nah, maksudnya itu pintu kulkas itu memanfaatkan dari sifat-sifat magnet yang mana ya? Ya, dengan yang dari video tadi. Kira-kira sifat-sifat magnet Yang kutub berbeda yang jenis. Oke, kutub yang tidak senama dia akan tarik menarik sehingga kulkas itu dia bisa nutup rapat. Terima kasih kepada anak Bapak yang sudah bisa menjawab dengan memperhatikan video tadi. Terus kalau yang kedua gambar magnet tadi, maksudnya gambar obeng dengan baut tadi, itu memanfaatkan sifat-sifat magnet yang mana kira-kira? Magnet Ayo. dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Oke, mantap Jonafran, terima kasih. Jadi salah satu sifat-sifat magnet tadi adalah magnet dapat menarik benda-benda dari logam, ya, seperti besi, baja, nikel, yang dikatakan benda-benda itu adalah benda magnetis. Benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Terima kasih anak Bapak yang sudah benar-benar menyimak video yang Bapak berikan tadi, sehingga anak Bapak bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Sekali lagi terima kasih kepada anak Bapak, Luna, Jonafran, dan kawan-kawan yang lain yang menjawab pertanyaan Bapak tadi. Terus selanjutnya, Bapak ingin anak Bapak sebenarnya mencoba untuk melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Namun sebelumnya alangkah baiknya anak-anak Bapak biar jangan nantinya keliru, perhatikan dulu video yang Bapak putar ini ya. Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Nana. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi IPA tema 5 yaitu sifat-sifat magnet.
Masih ingat ya kemarin materi tentang magnet? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat magnet. Yang pertama, mari kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Apa saja alat dan bahannya? Tara! Alat dan bahannya yaitu penyangga dan tali. Ini bisa pakai mainan ya. Kemudian magnet batang, paper clip, paku kecil, benda berbahan plastik. Ini gunanya pakai tutup toples ya. Kemudian cermin, karton tebal, karton tipis, balok kayu, dan triplek atau kayu tipis. Baik, mari kita mulai percobaannya. Baik anak-anak, mari kita perhatikan percobaan yang pertama. Di sini, Bu Nana memiliki beberapa benda. Yang pertama, paku, trigonal, mainan dari plastik, binder clip, kertas, kayu, dan magnet. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut jika kita dekatkan dengan magnet. Kita mulai dari paku. Kita taruh di tengah ya, agar bisa membedakan dengan benda yang lain. Nah, kita dekatkan dengan magnet. Kalian lihat apa yang terjadi anak-anak? Ya, benar. Paku tertarik oleh magnet. Ingat ya, paku tertarik oleh magnet. Kemudian benda yang kedua, trigonal. Nah, apa yang terjadi? Nana ulangi ya. Oh, apa yang terjadi? Ya, trigonal juga tertarik oleh magnet. Kemudian kita coba yang ketiga, mainan dari plastik. Kita dekatkan dengan magnet. Apa yang terjadi anak-anak? Tidak terjadi apa-apa ya. Tidak ada apa-apa. Baik, kemudian binder clip. Apa yang terjadi kalian melihatnya? Benar ulangi. Ya, apa yang terjadi? Tertarik oleh magnet ya, binder clip. Kemudian kertas. Apa yang terjadi anak-anak? Tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian kayu. Apa yang terjadi? Tidak ada terjadi apa-apa ya. Nah, dari beberapa benda ini, ada beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sifat yang pertama, magnet dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Iya, Bapak potong dulu ya. Terima kasih sekali lagi anak Bapak yang sudah memperhatikan tentang percobaan, mana benda-benda yang tertarik dan benda-benda yang tidak tertarik ya oleh magnet tentunya. Jadi Bapak harapkan anak Bapak sudah bisa memahami tentang perbedaan antara benda yang bisa ditarik oleh magnet dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Sebelum Bapak lanjutkan kepada kegiatan LKPD anak Bapak sekalian, Bapak harapkan nantinya anak Bapak yang sudah duduk berkelompok, silakan nanti kerjakan sama-sama ya nak ya. Nah, mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus anak-anak Bapak yang sekarang posisinya sendiri boleh bersama orang tuanya dibantu untuk berdiskusi, nggak apa-apa, silakan saja, nggak masalah ya. Yang penting nantinya anak Bapak memang benar-benar memahami antara benda yang bisa ditarik dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, asal anak Bapak tahu aja nama-nama benda yang bisa ditarik oleh magnet, yaitu disebut dengan benda magnetis. Benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut benda dengan benda non-magnetis. Oke, selanjutnya Bapak minta dari video pembelajaran tadi anak Bapak bisa menuangkan isi dari LKPD ini sesuai dengan video pembelajaran yang sama-sama kita simak tadi.
Nah, silakan. Bapak kasih waktu 2 menit, karena dia hanya menceklis saja, ya. Lihat bendanya, terus bisa ditarik, bisa tertarik atau tidak tertarik, lalu jenis bahannya itu magnetis atau non magnetis. Silakan, Bapak persilakan. Oke, selesai. Udah, Pak. Udah, Pak. Silakan. Udah, Oke, Pak. terima kasih. Ayo, kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Kelompok. Oke, Luna, silakan Luna. Yang lain tolong diperhatikan ya. Pak. Untuk nomor 1 dulu Luna, nomor 1 aja. Nanti nomor 2 dan 3 selanjutnya nanti dari teman-teman yang lain. Silakan Luna yang nomor 1. Kira-kira itu benda apa namanya itu Luna? Kertas origami. Kertas origami. Terus silakan, dia tertarik atau tidak tertarik oleh magnet? Tidak tertarik. Tidak tertarik ya. Terus jenis bahannya berarti termasuk magnetis atau non magnetis? Non magnetis. Terima kasih Luna. Ya. Selanjutnya ada yang mau mempresentasikan yang nomor 2? Saya, Pak. Silakan Rizky Fadul. Rizky Fadul di rumah sendiri ya nak ya? Sama Pak, orang tua. Ya, tetap semangat ya nak ya. Silakan lanjut. Paku, Pak. Oke, yang nomor 2 itu gambar paku. Silakan. Dia tertarik atau tidak tertarik oleh magnet? Tertarik. Tertarik. Artinya dia itu termasuk jenis bahan magnetis atau non magnetis? Magnetis. Siap, mantap. Terima kasih ya. Lanjut, ada lagi yang mau mempresentasikan? Saya, Pak. Silakan, Bait. Mantap, Bait. Menyepit kertas. Menyepit kertas. Terus dia bisa tertarik atau tidak bisa tertarik oleh magnet? Tertarik. Tertarik. Artinya dia itu termasuk jenis bahan magnetis atau non magnetis? Magnetis. Magnetis ya. Sekali lagi Bapak simpulkan, benda magnetis berarti dia bisa tertarik oleh magnet. Selanjutnya yang nomor 4. Ayo, siapa yang mau? Saya, Pak. Silakan Jonafran. Mainan plastik. Mainan plastik. Terus bisa tertarik atau tidak? Tidak. Tidak bisa tertarik. Terus kalau tidak bisa tertarik berarti dia termasuk ke jenis bahan yang mana? Non magnetis. Non magnetis. Terima kasih Jonafran. Terakhir, ayo siapa yang terakhir yang mau nih? Saya, Pak. Oh, Teddy yang 7 tangan ya. Orang yang 7 tangan itulah yang baik. Ya, oke, silakan Teddy. Kayu, Pak. Kayu, silakan. Dia tertarik atau tidak? Tidak tertarik. Tidak tertarik. Termasuk ke bahan, jenis bahan apa dia? Magnetis. Non magnetis. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian. Sudah bisa menuangkan isi dari LKPD 1. Sekali lagi Bapak ingatkan, nanti kalau ingin menjawab atau bertanya, alangkah baiknya tunjuk tangan terlebih dahulu. Ya, jadi nanti lebih bagus pembelajaran kita hari ini. Terus selanjutnya Bapak harapkan anak Bapak untuk mempraktekkan dengan menggunakan magnet tentang sifat-sifat magnet ya. Namun, ayo siapa yang masih ingat tentang sifat-sifat magnet? Ayo, yang tadi yang kita pelajari tadi. Sulit ya? Sulit ya? Nah, Bapak ada lagu nih, biar mudah untuk mengingat sifat-sifat magnet yang kita pelajari tadi. Mau dengar nggak kira-kira lagu Bapak nih? Mau, Pak. Oke, dengarkan baik-baik ya. Judul lagunya adalah tentang
sifat-sifat magnet. Coba dengarkan lagu yang Bapak nyanyikan. Nanti setelah Bapak, anak-anak Bapak sama-sama menyanyikan ya nak ya. Nah, oke, Bapak nyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bernyanyi teman-teman, sifat magnet dihafalkan. Siapa tahu jadi jawaban menghadapi soal ujian. Sifat magnet ada 6. 1 memiliki gaya tarik. 2 memiliki kutub utara dan selatan. 3 kutub yang senama didekatkan tolak menolak. 4 kutub tidak senama didekatkan tarik menarik. Sifat magnet yang kelima dapat menembus benda tertentu. Sifat magnet yang keenam dapat menarik benda tertentu. Mari bernyanyi teman-teman, sifat magnet dihafalkan. Siapa tahu jadi jawaban menghadapi soal ujian. Terima kasih, tepuk tangan lah. Ayolah tepuk tangan. Oke, ayo. Siapa yang mau coba nyanyi sama-sama, ayo. Ayo silakan, siapa yang mau coba? Nanti kawannya sama-sama di belakang. Ada? Ada enggak? Kira-kira lagu Bapak tadi enak enggak ya? Enak. Enak ya? Ya? Oke, mudah-mudahan anak Bapak nanti bisa menghafalkan lagu sifat-sifat magnet. Nah, tadi kan sudah Bapak share di grup. Nah, namun mungkin anak Bapak belum begitu hafal. Nanti anak-anak Bapak boleh coba tentang lagu sifat-sifat magnet. Mudah-mudahan anak Bapak nantinya bisa mengingat tentang sifat-sifat magnet dengan mudah. Oke, selanjutnya sebelum anak Bapak mengerjakan LKPD 2-nya tentang pembuatan laporan percobaan tentang sifat-sifat magnet, namun Bapak berharap anak Bapak bisa mempraktekkan langsung tentang percobaan sifat-sifat magnet dengan magnet yang sudah Bapak berikan kemarin. Namun Bapak berharap anak Bapak menggunakan benda-benda yang ada di rumah anak Bapak aja, ya, nggak usah pusing-pusing. Gunakan untuk melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Gunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk melakukan percobaan. Anak-anak Bapak yang duduk berkelompok, tolong yang satu sorotkan kamera pada kawan yang melakukan percobaan biar Bapak bisa lihat di sini, ya. Oke, silakan dimulai. Silakan teman-teman yang berkelompok, salah satunya mengamerakan tangan kawan kalian itu yang sedang mempraktekkan. Contoh, Bapak kasih contoh satu. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan 2 magnet, ya, seperti ini. Dengan menggunakan 2 magnet, bisa kelihatan gambar Bapak ini? Bisa, Pak. Nah, namun kalian boleh dekatkan dengan kutub yang senama. Nah, ya, kutub yang senama, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah akan tolak menolak. Itu Bapak contohkan yang pertama. Terus yang kedua, kalian lakukan, dekatkan 2 magnet tersebut, lalu dekatkan yang tidak senama tadi, apa yang terjadi. Nanti anak Bapak akan dapat simpulannya sendiri, ya.
Terus yang ketiga, anak Bapak boleh coba dekatkan salah satu magnet tersebut ya dengan benda yang ada di rumah anak Bapak. Silakan apa aja yang ada di rumah, tapi ya jangan yang terlalu besar, sesuaikan dengan magnet anak Bapak sekalian ya. Ya. Nanti kesimpulannya dia tertarik atau tidak tertarik sesuai dengan bendanya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan percobaan, lalu nanti tuangkan di laporan percobaannya ya nak ya. Bapak persilakan sekarang, Bapak tunggu. Silakan teman-teman yang memegang kamera arahkan ke teman-teman yang sedang melakukan percobaan. Kalau ada kendala silakan boleh tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami memiliki 7 bahan, yaitu jarum, peniti, paku, kertas, dan stik. Lanjutkan Luna, bagus, lanjutkan. Nggak apa-apa. Sambil mencoba, nggak apa-apa. Kameranya didekatkan dengan kawan yang mencoba ya. Sini kami mau menunjukkan gimana proses. Sama Silakan kameranya nggak usah dimatikan nak. Maksudnya speakernya juga. Itu Bapak tampilkan langkah-langkah percobaannya. Mungkin anak Bapak ada yang masih bingung untuk melakukan langkah-langkah percobaan, itu Bapak tampilkan di PowerPoint-nya. Silakan, masih ada waktu untuk melakukan percobaan itu. Ngomong Lun. Apabila kutub yang sama didekatkan ya Allah. Apabila kutub yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Apabila kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Oke, lanjut. Anak Bapak yang lain? Oscar? Kelompok Oscar? Oscar keluar ya? Jonafran, silakan nak. Ya Pak. Silakan. Coba benda apa yang kamu siapkan di rumah? Coba. Bendanya ada mur. Silakan didekatkan mur tadi atau baut tadi. Coba silakan didekatkan dengan magnet. Si Oscar suruh kameranya suruh pegang Oscar. Pertama-tama dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Oke, apa yang terjadi? Magnet akan saling menolak-menolak. Tolak-menolak. Terus langkah yang kedua? Langkah kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Nah, apa yang terjadi? Magnet akan saling narik-menarik.
Tarik menarik. Terus coba lakukan dengan benda yang ada yang kamu siapkan di rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Salah satu bendanya. Dekatkan magnet dengan paku. Ayo, yang serius jangan tawa. Dekatkan magnet dengan paku dan paku akan tertarik oleh magnet. Paku akan tertarik oleh magnet. Artinya paku itu termasuk benda magnetis atau non magnetis? Magnetis. Oke, lanjut. Yang kedua, kertas. Dekatkan magnet dengan kertas origami dan kertas origami tidak akan menempel pada magnet karena kertas origami adalah benda non magnetis. Oke, selanjutnya ada yang lain? Siapa yang mau coba lagi? Afri mungkin mau coba, Afri? Oke, Afri. Ada Afri mungkin keluar ya dia. Oke, anak-anak Bapak sudah siap sekalian? Sudah siap semuanya? Laporannya sudah dikerjakan kan? Halo? Yang mana, Pak? Yang laporan percobaannya itu sudah dikerjakan kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau mempresentasikan hasil dari percobaan tadi yang sudah dicoba? Coba. Luna boleh, kelompok Luna boleh, kelompok Jonafran juga boleh. Silakan. Halo. Alat dan bahan. Tujuan dulu. Iya, Luna, jangan ketawa ya, Nak ya. Jangan yang serius ya, Nak ya. Angel, Pak. Dari tadi. Jangan bergurau terus ya, Nak ya. Terus coba presentasikan hasil percobaan dari kelompok Luna, silakan. Mulai dari tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memahami sifat-sifat magnet. Oke, terus yang kedua? Alat dan bahannya adalah 1 magnet, 2 paku, 3 klip kertas, 4 stik, 5 kertas, 6 keramik, 7 jarum. Oke, lanjut. Apa lagi, Luna? Baca, Lun. Langkah-langkah. Dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti paku. Yang kedua, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti klip kertas. Yang ketiga, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti stik. Yang keempat, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti kertas. Yang kelima, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti keramik. Terus? Yang keenam, letakkan 1 magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Hasil percobaan, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, maka yang terjadi adalah saling tolak-menolak. Yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Yang ketiga, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti paku. Paku juga dapat ditarik dengan magnet dan termasuk benda magnetis. Yang keempat, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti klip kertas. Klip kertas juga dapat ditarik dengan magnet dan termasuk benda magnetis.
Yang kelima, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti stick. Stick ini tidak dapat menempel di magnet karena stick bukan termasuk benda yang magnetis. Yang keenam, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti kertas. Kertas ini tidak dapat menempel di magnet karena kertas bukan termasuk benda magnetis. Yang ketujuh, dekatkan magnet dengan benda yang ada di rumah seperti keramik. Keramik ini tidak dapat menempel di magnet karena keramik bukan termasuk benda magnetis. Yang kedelapan, letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah. Kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Terus Oke, kesimpulannya coba dibaca. Kesimpulan yang pertama, magnet menempel dengan magnet lain. Yang kedua, magnet menarik hanya benda-benda logam seperti besi, baja, dan nikel. Yang ketiga, magnet dapat menembus benda yang tipis. Oke, terima kasih untuk kelompok Luna sudah mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah dilakukan ya. Mudah-mudahan teman-teman lain ya juga seperti itu ya. Namun untuk menghemat waktu juga, Bapak rasa cukup satu aja dulu yang mempresentasikan. Nanti kelompok lain nanti mempresentasikan dari kegiatan LKPD yang lain. Nah, sebelum kita masuk kegiatan yang selanjutnya maksudnya, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Ada? Ayo, coba silakan tanyakan tentang sifat-sifat magnet, tentang kesimpulan dari percobaan tadi, ya. Tujuan dari percobaan tadi untuk apa? Tujuannya adalah untuk menganalisis sifat-sifat magnet, ya. Terus alat dan bahan tentunya sesuai dengan alat dan bahan anak-anak Bapak gunakan, gitu loh. Tidak harus sama dengan kelompok yang lain. Terus langkah-langkahnya boleh diikutin sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak sematkan di PowerPoint tadi, nggak apa-apa. Terus selanjutnya hasil dari kegiatan percobaan itu dituangkan di hasil percobaannya. Terus terakhir itu adalah kesimpulan bahwasanya magnet itu bisa menempel dengan magnet yang lain ya. Terus magnet itu hanya bisa menarik benda-benda magnetis seperti logam ya. Logam itu apa aja? Logam itu ya besi, ya baja, ya nikel, ya. Jangan keliru ya. Nanti anak Bapak bilang benda-benda magnetis itu logam, baja, besi. Nah, itu kurang pas. Yang benar adalah logam itu terdiri dari besi, baja, dan nikel, ya. Bapak rasa untuk kegiatan yang LKPD 2 itu cukup. Mudah-mudahan anak Bapak nantinya bisa membuat laporan semuanya itu dari kegiatan yang kita laksanakan. Nanti setelah laporannya selesai, Bapak persilakan nanti difoto, dikirim ke guru WA pribadi Bapak aja ya, biar Bapak bisa mengoreksi dari hasil kegiatan kalian. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke nih, Bapak ada video lagi. Coba diperhatikan betul-betul ya. Simak baik-baik anak ya. Oke. Di bawah ini. Nah, ini adalah petunjuk pengisian formulir dan ini formulirnya. Nah, petunjuknya apa? Oh, istilah formulir menggunakan nama lengkap. Istilah formulir menggunakan huruf besar. Tulis setelah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Lalu tuliskan alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub ini.
Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, ini petunjuk pengisian formulir. Jadi, kadang adik-adik formulir itu ada petunjuk pengisian, kadang juga tidak ada petunjuknya, hanya berupa isian saja. Ini data alamat sekolah dan tujuan menjadi anggota. Untuk pengisian data pada formulir. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Ya, sebagai petunjuk pengisian agar si pengisi formulir itu mengerti apa saja yang perlu diisi dari formulir tersebut. Berikutnya, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nah, informasi pentingnya adalah identitas diri, ya, menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, lalu mencantumkan tanda tangan. Itu juga termasuk informasi yang sangat penting. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Nah, ketika kita mengisi formulir, alamat itu harus ditulis secara lengkap agar alamat itu mudah ditemukan adik-adik. Apa yang terjadi jika alamatnya tidak lengkap? Ya, yang terjadi alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut akan nyasar adik-adik ya, atau salah jalan. Nah, jadi adik-adik harus mengetahui ketika kita mengisi formulir harus dengan alamat yang lengkap. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos, kode formulir di bagian alamat? Ya, karena kode pos itu dapat menjadikan rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Terima kasih karena Bapak sudah memperhatikan video pembelajaran yang Bapak berikan. Nah, video apa tadi? Video yang Bapak berikan tadi adalah video tentang petunjuk pengisian formulir. Diharapkan nanti setelah anak Bapak memperhatikan videonya, anak Bapak bisa mengisi formulir dengan benar ya. Salah satu contoh tadi harus menuliskan alamat dengan benar. Apa yang terjadi kalau alamatnya tidak benar? Nanti orang yang mengirimkan orang yang mencari alamat itu tidak bisa ditemukan. Kenapa? Karena anak Bapak menuliskan alamatnya kurang pas atau tidak benar. Jadi sekali lagi, jika anak Bapak menuliskan formulir, isilah dengan benar sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Oke, selanjutnya ini petunjuk pengisian formulir. Yang pertama adalah isi formulir dengan menggunakan nama lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar atau kapital. Yang ketiga, tuliskan alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Ya. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Ya. 5, tulislah tujuan mengikuti klub. Ya, tujuannya untuk apa? Silakan ditulis. Yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Ya, jangan lupa tanda tangannya biar sah itu formulirnya. Jadi orang yang membaca itu tahu siapa yang membuat formulir ini atau yang mengisi formulir ini. Artinya yang menulis atau yang membuat formulir berarti orang yang bertanda tangan di bawahnya. Oke, selanjutnya Bapak minta anak Bapak mengerjakan LKPD yang ketiga, yaitu mengisi formulir sesuai dengan data diri anak Bapak sekalian. Ya, di sini ada petunjuknya. Petunjuk pengerjaan LKPD ketiga, isi formulir dengan menggunakan data Ananda masing-masing. Ya, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengisi formulir. Nantinya Bapak berharap setelah selesai ada beberapa teman kita yang mau mempresentasikan dari LKPD 3 ini. Ayo, Bapak kasih waktu 2-3 menit untuk mengerjakan LKPD yang ketiga. Silakan anak Bapak, monggo.
Oke. Sudah siap? Sudah, Pak. Pak. Oke, kalau sudah siap, coba siapa yang mau membacakan tugasnya yang selesai? Siapa yang belum? Siapa yang belum dapat jatah nih membacakan tugas yang dikerjakan? Ayo, siapa? Teddy, sudah Teddy? Sudah, Pak. Silakan Teddy, baca Teddy nak. Nama Teddy Julio Simarmata. Ya, Tempat lanjut. tempat atau tanggal lahir Batam 17 bulan 7 2010. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki. Kelas 6A. Alamat sekarang Puri Pesona 1 Blok H nomor 9 Tanjung Uncang. Telepon rumah 0812 6706 8151. Sekolah SDN 011 Sagulung Batam. Alamat sekolah Jalan Simpang Brigjen Katamso nomor 20. Telepon sekolah 0895 5765 89954. Hobi main bola. Tujuan? Sudah, Pak. Tujuan menjadi anggota itu menjadi anggota apa? Itu nggak saya buat, Pak. Untuk oh, belum dibuat ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tanda tangan sudah? Sudah, Pak. Oke, nanti bisa dilengkapi ya sebelum dikirim ke Bapak ya. Ya, Teddy ya. Ya, Pak. Tujuan menjadi anggota itu untuk apa? Di situ kan anggota klub sahabat pena. Jadi tujuan Teddy untuk mengikuti klub sahabat pena itu untuk apa gitu loh. Nanti tuangkan di tugas Teddy. Terus yang kedua Teddy tadi Bapak lihat belum mengisi kode pos. Nah, kode pos di alamat rumah Teddy nanti ditulis ya nak ya. Oke, selanjutnya Bapak minta Sri Kaila nih belum ngomong apa-apa nih Bapak lihat. Ayo Sri Kaila. Nama lengkap Sri Kaila Almina. Tempat tanggal Oke. lahir Batam. Tanggal lahir tanggal 11 bulan 2 2009. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 6A. Alamat sekarang Blok C2 tahap 2 Kafling Saguba Blok C2 tahap 2. Oke, lanjut. Telepon rumah 085375789711. Sekolah SDN Negeri 011. Telepon Ya, lanjut. Telepon sekolah belum saya buat, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Hobi? Hobi bermain raket. Oke. Terus siapa lagi? Tujuannya untuk apa? Sri Kaila. Belum buat, Pak. Oke, nanti diselesaikan ya. Tujuan mengikuti klub sahabat pena itu untuk apa ya nak ya? Nanti setelah selesai baru dikirim lewat WA Bapak ya nak ya. Oke, silakan. Tadi Devi Bapak lihat dia tunjuk tangan Devi. Kayaknya mau mempresentasikan dia nih. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Kameranya dibuka ya nak. Ya. Nama lengkap Angelita Salsabila Zurista. Tempat dan tanggal lahir Batam tanggal 5 bulan Juni 2009. Kebangsaan adalah Indonesia. Jenis kelamin perempuan kelas 6. Alamat sekarang Kampung Baru RT 3 RW 13. Kode posnya 29349. Telepon rumah 0812 8909 2877. Sekolah SDN 011 Sagulung. Alamat sekolahnya Paduna bodoh. Alamat sekolah
Alamat sekolahnya Jalan Simpang Briglen Brigjen Katamso 020 Sungai Binti Sagulung Kota. Mantap. Kode posnya Terus? 2911. Telepon rumah telepon sekolah 0851 00588751. Hobi nyanyi, masak, dan ngegame. Tujuan menjadi anggota? Tujuan menjadi anggota sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan supaya kita dapat bersosialisasi dengan teman yang mengikuti klub sahabat pena. Mantap, Devi. Terima kasih ya sudah menjawab atau mengisi formulir yang Bapak berikan. Mudah-mudahan Bapak harapkan yang lain juga seperti itu. Jadi anak-anak Bapak tadi yang masih kurang-kurang tentang pengisian formulirnya, boleh silakan dilengkapi. Nantinya setelah selesai, sudah lengkap isi semuanya, baru difoto lalu dikirim ke WA Bapak. Oke, selanjutnya anak Bapak sekalian, dengan menyimak video tentang petunjuk formulir tadi, Bapak minta simpulkan pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anak Anda ya. Maaf sekali lagi, simpulkan pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Anda masing-masing. Artinya pendapat kalian masing-masing gitu loh ya. Jadi silakan, LKPD yang terakhir ini adalah LKPD 4. Bapak berharap anak Bapak dapat menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan berikut. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Silakan, waktu kita masih ada 5 menit lagi nih. Oke, selesai. Anak Bapak silakan. Yang sudah selesai, siapa yang belum mempresentasikan? Biar bergantian gitu loh. Luna, Aprilia. Ya, Pak. Silakan presentasikan yang nomor 1. Atau si Angelita yang belum itu, Angelita aja. Silakan Angelita. Devi, Pak. Oke, silakan. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Ya, kenapa? Bertujuan untuk membuat seseorang ketika sedang melakukan formulir untuk mengurangi jumlah kesalahan yang ada sehingga pengisian dari formulir tersebut akan dapat menjadi lebih efisien seperti menghemat waktu. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? 1. Identitas diri, tujuan mengikuti pendaftaran. 3. Menyantumkan tanda tangan. Oke, stop. 3. Stop. Nomor 3, nanti tunggu. Nomor 3 giliran Stephen. Stephen tadi Bapak belum dengar suara Stephen nih. Silakan Stephen. Nomor 3 Stephen. Yang 3 ya, Pak. Ya, nomor 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Alasannya apa? Menurut kamu kenapa harus ditulis dengan lengkap? Alamat harus ditulis lengkap agar alamat mudah ditemukan. Oke, agar alamat mudah ditemukan. Coba, kalau alamat tidak ditulis dengan lengkap, apa yang terjadi? Seperti pertanyaan nomor 4. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Apa yang terjadi? Kesasar, Pak. Alamat tersesat. Kesasar, Pak. Yang mencari alamat tersebut bisa tersesat ya. Jadi tulislah alamat sesuai dengan alamat kalian, tentunya dengan lengkap. Oke, siapa yang terakhir? Rizky, silakan Rizky, yang nomor 5.
Mengapa kita perlu menulis kode pos formulir bagi alamat? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan satu alamat. Oke, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos itu bisa menjadi rujukan, ya, atau pedoman untuk seseorang menemukan alamat yang dicari. Baik, anak bapak sekalian, silakan nantinya LKPD yang anak bapak kerjakan, difoto, lalu dikirim lewat WA bapak, ya. Untuk kegiatan selanjutnya, anak bapak silakan nantinya setelah kegiatan GIMIT ini selesai untuk mengerjakan soal evaluasi pada link Google Form yang dikirim melalui WA Group, ya. Silakan ya, nanti dikerjakan ya. Oke. Anak bapak sekalian. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak mau menanyakan nih, pelajaran tentang apa yang anak Bapak dapatkan hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Pelajaran tentang apa yang anak Bapak dapatkan pada hari ini? Ayo, siapa? Tunjuk tangan dulu. Sifat-sifat magnet, Pak. Magnet. Neza, sifat magnet. Bagus, Neza. Siapa lagi? Jenis-jenis magnet. Fungsi formulir. Jenis magnet. Apa? Itu kan pelajaran yang lalu. Pelajaran yang hari ini, nak. Pelajaran yang hari ini. Kita belajar tentang apa tadi? Sifat-sifat magnet. Oke. Langkah magnet. Satu. Tentang apa lagi? Langkah-langkah Permisi, Pak. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Ada lagi? Yang terakhir tadi kita belajar tentang apa? Formulir. Ya, mengisi formulir ya. Dan tentang petunjuk pengisian formulir. Oke, untuk selanjutnya harapan Bapak, pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ya, tentunya anak Bapak nantinya diulang di rumah ya nak ya, dibaca lagi di rumah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini akan teringat selalu, ya. Jenafran ya, Bapak kelihatan dari sini. Oke, jangan ditutup. Jenafran, jangan ditutup. Nah, nggak apa-apa ya. Kita, Bapak berharap dari awal sampai akhir ini Bapak minta ikutin pelajaran dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk selanjutnya ya, jangan bergurau. Kalau bergurau terus nanti ilmunya nggak dapat kita. Bapak, tujuan Bapak kalian belajar kelompok itu biar enak gitu loh. Belajar sambil diskusi sama teman, sehingga pelajarannya mudah didapatkan. Oke, untuk sebagai penutup, Bapak perlu mengingatkan kalian semuanya, di dalam masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, yang pertama adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, mengurangi mobilitas ini maksudnya adalah kurangi keluar dari rumah jika memang tidak terlalu penting, ya. Namun silakan anak Bapak silakan keluar dari rumah seperti ke sekolah atau ke pasar untuk membeli makanan pokok, silakan, ya. Namun kurangi kegiatan-kegiatan di luar yang sekiranya kurang penting lah, istilah seperti itu. Oke. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta Luna silakan bantu Bapak untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan anak Bapak Luna. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bagi teman-teman yang muslim, mari berdoa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada anak-anak bapak semuanya ya telah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini dan diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi barokah untuk kita semuanya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan Bapak, atas kehilapan, ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa memaafkan Bapak, karena Bapak adalah manusia yang terkadang masih sifatnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa hari esok. Terima kasih. Sama-sama. Oke, anak Bapak, kalau bisa jangan keluar dulu.